Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini di antaranya. Kehilangan kendali bus tabrak kendaraan lain dan rumah warga di Kabupaten Ciamis, 4 orang tewas. Seorang janda dibunuh mantan suaminya di Pageragem, Tasikmalaya karena harta gonogini. Seorang pasien meninggal dunia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dituding keluarga karena layanan penggantian oksigen terlambat. Kecelakaan maut terjadi di Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Kehilangan kendali, sebuah bus yang mengangkut jemaah wisata religi menabrak rumah dan sejumlah kendaraan bermotor. Kecelakaan maut terjadi Sabtu sore di Jalan Raya Panumbangan, Desa Payungsari, Kecamatan Panumbangan, Ciamis. Bus Pandawa yang membawa jemaah ziarah dari Balaraja Tangerang, Banten yang hendak menuju Pamijahan, Tasikmalaya setelah selesai berziarah di Panjalu diduga mengalami remblong hingga menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga. Bus yang menabrak dalam kecepatan tinggi menghancurkan 4 rumah di pinggir jalan, 7 sepeda motor serta 3 mobil. Dalam kecelakaan tersebut, 4 orang meninggal dunia, 1 penumpang bus warga Tangerang, Banten, 2 warga desa Payungsari, dan 1 warga Tasikmalaya. Menurut kesaksian salah satu pengendara mobil yang tertabrak, bus NAS itu meluncur dengan kecepatan tinggi dan oleng ke kanan dan ke kiri, diduga mengalami remblong. Ya, kiri kanan kiri. Oh gitu. Kondisi cepat. Cepat remblong. Oh remblong. Pas kita langsung pinggir, takut kena juga. Hantam juga gitu. Ada berapa mobil yang kena ini, Kang? Saya tahu cuma ini satu, terus yang di sana 1, berarti 2 sama saya 4. Sedang polisi belum berani menyimpulkan penyebab kecelakaan karena penyelidikan masih berlangsung dan pengemudi bus masih dicari. Penyelidikan awal, mereka bertemu secara tidak sengaja, secara random di alun-alun. Kemudian para korban begitu diiming-imingi sejumlah uang. Kita masih dalami apakah memang benar seperti itu, ataukah memang ada bukan motif, tapi apakah ada secara psikologi keinginan-keinginan yang sama dari para korban. Kita masih dalami. Puluhan orang korban dilarikan warga ke Puskesmas Payungsari dan Panjalu, serta sebagian lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis dan Tasikmalaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Kecelakaan maut bus Pandawa mengakibatkan 44 orang luka-luka dan 4 korban meninggal dunia. Korban meninggal dunia telah diambil pihak keluarga dan dimakamkan. Kecelakaan maut yang terjadi di Desa Payungsari, Panumbangan, Kabupaten Ciamis merenggut 4 nyawa orang korban, yaitu 2 warga Payungsari, Enok dan Ferry, 1 warga Tangerang, Banten, Sri Mulyani, dan 1 warga Tasikmalaya bernama Oma. Sedang dari 40 korban luka, 4 korban luka berat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis dan 40 lainnya telah diizinkan pulang. Jadi pik yang meninggal itu 4 orang. Ya. Yang di sini ya, Pak? Yang di sini 3. Di sini 3. Jadi totalnya 4. Ya. Pak, kalau yang meninggal itu penumpang bus atau warga? Penumpang bus ini 1. Terus ada warga yang habis bepergian kena bis itu 1. Terus 2 lagi warga sini. Ya. Oh, Warga sini, warga Panjalu. sudah dibawa pulang. Sudah dibawa pulang. Oh, gitu. Sudah dibawa pulang. Jadi yang meninggal tinggal ini aja, yang jemaah ini. Oh, jemaah. 1 korban meninggal dunia asal Tangerang, Banten, Sri Mulyani, Minggu dini hari telah dibawa pulang rombongan penumpang bus Pandawa ke Balaraja Tangerang bersama korban luka ringan lainnya. Korban adalah penumpang bus Pandawa yang sempat dievakuasi ke Puskesmas Payungsari dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Untuk yang luka-luka saat ini masih di sentra di Panjalu dulu. Oh, luka ringan tapi ya, Pak ya? Iya. Tadi sempat ada juga yang luka-luka ikut pulang juga ya, Pak ya? Iya. Ada yang siapa namanya laki-laki tadi dia barusan ya. Itu juga diantar sama ambulans sekalian. Sedang 2 korban meninggal, warga desa Payungsari yaitu Enok dan Ferry tengah berboncengan sepeda motor saat ditabrak bus NAS tersebut. Enok adalah bibi dari korban Ferry. Istri almarhum Ferry tak kuasa menahan kesedihan saat jenazah akan dibawa ke pemakaman umum untuk dikebumikan.
Jenazah keduanya dimakamkan di TPU yang berada tak jauh dari rumah korban. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Kerusakan rumah Ibu Yeti sangat parah karena hancur sejumlah bagian tengah rumahnya. Sementara itu warga yang penasaran datang ke TKP untuk melihat-lihat bekas kecelakaan. Hari Minggu warga yang penasaran masih ramai di tempat kejadian kecelakaan maut bus Pandawa yang terjadi sehari sebelumnya. Mereka ingin melihat langsung dampak kerusakan. Di tempat kejadian tabrakan ada 5 rumah dan warung yang hancur, yaitu milik Neneng, Masuri, Ita, Jejen, dan Yeti. Hari Minggu polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara, sedang 3 mobil dan 4 unit sepeda motor telah dievakuasi oleh unit Laka Lantas Polres Ciamis. Berbagai cara dilakukan untuk mencegah meluasnya wabah penyakit mulut dan kuku di Jawa Barat. Wabah ini juga menyebabkan penjualan daging sapi di pasar merosot. Seperti para peternak sapi di Desa Kulur, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Mereka setiap harinya rutin memandikan sapi dengan daun serai. Beberapa lembar daun serai yang diambil dari sekitar rumah dimasukkan ke dalam ember, lalu ditambahkan air hangat secukupnya. Setelah diaduk, ramuan tradisional ini langsung digosokkan ke sekujur tubuh sapi. Memandikan sapi menggunakan daun serai sudah dilakukan para peternak di Desa Kulur secara turun-temurun untuk mencegah ternaknya agar tak terserang berbagai penyakit. Penyakit PMK, Pak, supaya bersih dan sehat sapinya. Itu pakai apa aja, Kang? Pakai serai wangi, Terus? cair air panas. Ya digosokkan pada sapinya. Cegah penyebaran penyakit kuku dan mulut, petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Bandung memeriksa kesehatan hewan di sejumlah peternakan di Kota Bandung. Pemeriksaan fisik dilakukan kepada 2.000 ekor sapi dan 200 ekor kambing. Tidak ditemukan gejala penyakit mulut dan kuku. Pemkot juga akan melakukan tes cepat dan vaksinasi hewan ternak massal di 50 peternakan sapi dan 150 peternakan kambing yang ada di Kota Bandung. Kan semua ingin aman. Kita nggak bisa melarang mereka tidak dagang. Tapi dengan catatan, semua harus sudah aman tersertifikasi yang namanya SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan. Jadi mereka yang menjajakan, termasuk misalnya Pak Bambang nih, mau nambah ke sini, boleh. Tapi dengan catatan sapi yang sudah SKKH. Untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran penyakit mulut dan kuku, karantina mandiri terhadap belasan sapi dilakukan peternakan di Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan, Cikau, Kabupaten Purwakarta dengan pengawasan petugas kesehatan hewan. Di tempat ini ada 8 ekor sapi terserang penyakit mulut dan kuku. Karantina juga diberlakukan pada belasan ekor sapi lainnya yang sehat. Imbas merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku, penjualan daging sapi di Pasar Rebo, Purwakarta anjlok 50%. Hal ini diakui para pedagang los daging pun sepi dari pembeli. Satu hari mah 1 ekor, sekarang mah paling separuhnya. Separuhnya. Ini ada pengaruh, Pak, dari isu-isu Pengaruh dari penyakit kuku sama mulut. Tapi kalau yang dijual di sini dijamin sehat, Pak, ya sebenarnya? Jamin. Ironisnya harga sapi kulakan untuk penjualan justru mengalami kenaikan. Para penjual daging tak berani menaikkan harga karena khawatir akan semakin sepi pembeli. Saat ini harga daging sapi dijual dengan harga Rp135.000 per kilogram. Sebagian penjual daging sapi juga berhenti berjualan sementara waktu. Mereka tak ingin merugi akibat anjloknya penjualan. Tim Liputan melaporkan. Libur akhir pekan, kawasan wisata Lembang, Bandung Barat padat oleh wisatawan dari luar kota. Kepadatan arus masuk wisatawan juga terlihat sejak di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Semakin longgarnya pembatasan kegiatan masyarakat membuat kawasan wisata Lembang, Bandung Barat kembali padat di setiap libur akhir pekan. Tak terkecuali hari Minggu. Beberapa ruas jalan utama dari arah utara Subang menuju Lembang diwarnai kemacetan yang mengular sejauh 3 km di Jalan Cikoles sejak pagi. Demikian pula dari arah selatan Jalan Setiabudi menuju Lembang, kemacetan memanjang sejauh 2 km hingga seekornya berada di Jalan Gudang Kahuripan. Padatnya aktivitas keluar masuk kendaraan di lokasi objek wisata seperti farmhouse, floating market, dan Lembang Paksu menjadi simbol kemacetan, sehingga antrian kendaraan tak terhindarkan. Jalur alternatif seperti kawasan Dago, Punculut, hingga Jalan Kolonel Masturi juga ikut macet.
Pengunjung yang didominasi warga luar kota seperti Jakarta lebih leluasa masuk ke kawasan Lembang. Ribuan kendaraan memadati ruas tol Cipularang Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung pada hari Minggu. Kendaraan didominasi mobil pribadi dengan plat nomor area Jabodetabek. Iring-iringan kendaraan terpantau padat sejak kilometer 79 hingga mendekati kilometer 82 wilayah Jatiluhur Purwakarta. Kepadatan kendaraan kian melambat akibat adanya truk-truk besar yang berhenti di bahu jalan. Ramainya arus kendaraan di akhir pekan terjadi seiring banyaknya warga bepergian menuju lokasi wisata ke sekitar Purwakarta dan Bandung.